Oke, jadi kali ini kita akan coba untuk masuk ke dalam ekosistemnya DJI. Di sini kita udah ada beberapa produk dari DJI. Jadi dari yang paling kiri dulu nih, ada Osmo Action 5 Pro, dan di tengah ini ada DJI Neo 2. Lalu yang paling kanan ini, yang paling kecil ada DJI Mic Mini. Dan kita akan cobain untuk coba produknya dari DJI ini, karena ini pertama kalinya kita menggunakan ekosistem dari DJI. Jadi oke, langsung aja kita masuk ke section unboxing dulu kali ya. Oke, jadi dimulai dari yang paling kecil dulu. Di sini ada DJI Mic Mini, dan ini versi yang satu receiver dan satu transmitter ya. Nah, bisa lihat ya. Jadi dalam paket pembelian ini, kalau misalnya dilihat dari bagian belakang boxnya, itu kita dapat receiver, dapat transmitter, terusnya dapat charging docknya juga untuk si receiver dan transmitternya. Lalu dapat compact carrying pouch, dapat pouch berarti ya. Lalu dapat clip magnet, dapat mobile phone adapter. Jadi ini bisa dicolok langsung ke handphone juga ternyata. Dan dapat windscreen, jadi kayak windshield gitu, supaya nggak, kalau mikrofonnya kena angin yang besar nggak terlalu wush gitu. Dan kita juga dapat kabel untuk nyolokin kameranya juga, dapat splitter charging cable, dan ya beberapa kitab-kitab suci di sini. Oke, langsung aja kita coba unboxingnya. Ya, kita coba untuk buka dulu segelnya karena ini masih segel. Oh, ternyata nggak ada segelnya nih, cuma plastik doang. Oke, langsung aja di dalam boxnya ini kita dapat pertama ada unitnya mungkin ya. Oh, cuman ini doang, cuman dua ini doang ternyata isinya ya, cuma dua ini. Yang pertama di sini seperti biasa ketika kita membeli produk dari DJI sudah pasti ada kitab suci dan stiker-stikernya ini. Langsung aja kita buka untuk produk package-nya ini. Nah, oh di sini dia sudah di dalam pouch gini ya, bisa kelihatan nggak? Nah, jadi dia ini sudah dimasukin ke dalam pouch gini. Jadi ini pouch yang akan kita dapat kalau misalkan kita beli DJI Mic Mini ini. Dan bisa langsung kita buka aja ya. Yang pertama ini ada adapter untuk di handphonenya, kita lihat. Nah, oke, ini transmitternya. Oh, ini untuk yang ke Type C ya, bisa kelihatan. Ini untuk yang ke Type C. Nah, lalu di sini ada lagi. Ini kayaknya windscreen-nya itu loh. Nah, betul. Ini si windscreen-nya itu. Jadi bulu-bulu halus gini yang ngebantu mikrofon supaya nggak terkena suara angin yang kencang. Ada yang warna putih gini dan ada yang warna hitam begini. Ini ada satu lagi yang kecil nih. Coba kita buka dulu ya. Apa ini? Oh, ini charging docknya. Ini kecil banget ya charging docknya. Nah, lalu kita dapat kabelnya juga. Ini berarti untuk nyala ke kamera ya. TRX. USB. Apakah ini chargingnya? Oh, ini ada dua. Di sini ada dua kabel. Yang pertama ini untuk kita colokin ke kamera. Lalu di sini ada splitter. Jadi ini ada Type C yang dari USB gini. Jadi satu USB, input satu USB, outputnya itu dua Type C splitter gitu. Nah, kayak gini. Oke, lalu ada si unitnya, DJI Mic Mini, transmitter dan receivernya. Langsung aja kita coba lihat ya. Nah, inilah bentukan dari DJI Mic Mini. Bener-bener mini kecil banget. Ini kalau misalnya dibandingin sama Saramonic ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini mikrofon yang gue pakai ini Saramonic. Dan ini DJI Mic Mini, dan jauh banget. Ini kayak cuma tombolnya doang, seukuran tombolnya Saramonic. Oh, ini juga udah dilengkapi dengan magnet plate-nya, jadi bisa dijepit. Jadi kita tinggal taruh aja di sini, lalu selesai. Atau bisa dijepit juga, karena dia punya mekanisme penjepitnya juga. Dan oh ya, tadi kita udah lihat untuk docking si charging docking si DJI Mic Mini-nya. Dan ini kalau misalnya kita pasang, tetap kecil sekali ya. Terlihat, tetap kecil sekali. Jadi si receiver ini nggak sekecil si transmitternya, tapi ini tetap lebih kecil kalau misalnya mau dibandingkan dengan ya mic yang ini ya, Saramonic, ini masih tetap lebih besar. Nah, di sini ada tombol powernya, di sini ada tombol power, lalu ini ada levelnya ya. Oh, ini kayaknya untuk level audionya bisa di -12, bisa di -6, atau misalkan di 0 itu default berarti ya. Lalu selain dia bisa di default, dia itu bisa ke +6 dan +12 untuk mengatur sensitivitas dari si mikrofonnya ini. Dan ini dia mekanismenya sudah klik juga, bisa lihat ya, sudah klik juga. Lalu ada di sini untuk, ini untuk si ini ya, TRX-nya. Oke, jadi ada satu hal yang menarik dari mekanisme pengecasan dari si receiver-nya ini. Jadi kalau misalnya kita beli yang varian satu transmitter dan satu receiver, itu kita nggak dapat docking untuk si
receivernya ini. Kita cuma dapat doang untuk si transmitternya, si receiver ini. Jadi selain kita bisa colokin auxnya itu seperti yang tadi kalian lihat di awal, itu ada adapter untuk ke Type-C nya, dan itu cara makanya tinggal yang di bagian bawah ini bisa di slide untuk kita lepas, lalu kelihatan ada pin-pin gitu ya. Lalu kita bisa pasangkan si adapter Type-C yang sebelumnya itu, kita kesini tinggal di slide aja. Oke, tinggal di slide aja. Masih agak sedikit seret ya, tapi ini seperti ini. Dan mungkin bisa kita coba aja. Ini sudah nyala. Ini ada lampu hijaunya gini. Dan di sini ada angka 1, berarti dia sudah connect. Mungkin aku coba colokin ke handphoneku kali ya. Cek sound 1 2 3. Cek. Oke, jadi suara yang kalian dengar saat ini, itu adalah suara dari mikrofon DJI Mic Mini. Ya mungkin kalian bisa dengarkan aja suaranya bagaimana menurut kalian. Nah, mungkin posisinya agak kurang proper, coba aku deketin lagi. Cek sound, cek 1 2 3, cek sound. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman suara dari DJI Mic Mini. Jadi overall gitu aja untuk review singkat dari DJI Mic Mini aja, karena ada 2 produk lagi yang harus kita review, dan mohon maaf ada bapak-bapak di sebelah saya. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke produk yang kedua. Di sini ada Osmo Action 5 Pro. Ini action cam dari Osmo, DJI Osmo ya, yang seri 5 Pro-nya. Dan kebetulan sebenarnya seri 6-nya sudah keluar, baru banget keluar, cuman masih goib untuk stoknya. So kita cari yang paling affordable dan available, yaitu si Action 5 Pro. Mungkin langsung aja kita unboxing. Oke. Langsung aja kita buka. Nah, di sini bisa lihat ada bagian aksesoris dan juga kameranya. Kita buka yang aksesoris dulu. Wah, ini feeling unboxingnya entah kenapa lebih satisfying gitu daripada yang tadi Mic Mini. Lebih effort aja sih, kerasanya itu lebih effort gitu. Ini kita buka di bagian aksesorisnya dulu ya. Kita lihat apa aja yang kita dapatkan kalau misalnya kita membeli DJI Osmo Action 5 Pro. Yang pertama adalah dapat kabel Type-C, ada kabel Type-C. Lalu di sini, ada apa ini? Nah, ini ada, ini mountingnya juga. Ini yang versi mininya. Ini ada mountingnya juga kayak. Nah, ini quick release ya, ternyata ini quick release. Tuh. Cuman bahannya plastik ya, plastik dan karet gitu. Tapi ya not bad lah. Lalu kita dapat juga, ini dia. Seperti biasa stiker DJI dan kitab-kitab sucinya. Dan ini dia untuk baterai case-nya. Wah, ini kayak power bank loh. Oke, ini beneran kayak power bank sih. Baterai pack-nya ini. Baterai case-nya, sorry. Oh, ini kalau misalnya kita pencet dia bisa nyala indikatornya. Kita bisa lihat apakah baterai itu ngecas ataukah dia kosong. Dan ini kalau kita buka, baterainya ada di sini semua ya. Dan baterai ini dia pakai kapasitas 1950 mAh. Ini tinggal kita tarik aja. Nah, ya oke lah, not bad lah, supaya baterai kita tidak berceceran dan kita bisa charging sekaligus tiga-tiganya di waktu yang bersamaan. Ternyata di sini ada yang nyelip satu, yaitu si extension rodnya. Wah, oke, kita coba lihat dulu untuk extension rodnya. Dan plastik ternyata. It's okay. Dan kalau kita lihat di sini ya seperti biasa ada mounting, dan juga di atasnya ada mounting lagi. Ini bisa langsung kita tempel begini. Jadi ternyata seperti STNK, extension rod ini juga bisa diperpanjang sepanjang ini. Nggak kelihatan di kamera, pokoknya sepanjang ini ya. Kalau untuk memanjangkan extension rodnya ini, kalian cukup ditarik aja. Gripnya karet ya. Ya enak lah kalau misalnya kita lagi posisi tangannya berkeringat atau basah, pegang. Cuman sayangnya nggak ada strapnya, tapi ini ada tempat untuk strapnya. Aku kira kita bakal dapat strapnya. Jatuh lagi. Oke, langsung aja kita ke bagian kameranya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia, kita lihat untuk kameranya ada apa saja. Yang menariknya adalah kalau misalnya kita beli DJI Osmo Action 5 Pro ini, kita dapat frame-nya. Nah, oke. Jadi ini bahannya itu plastik ternyata, surprisingly plastik. Ntar kita kesampingkan dulu, lalu kita lihat sini ada aksesoris lainnya juga. Nah, di sini ada semacam, ini untuk di helm sih. Ini seperti untuk di helm. Nah, ini untuknya apa ini namanya, baut-baut ini. Tapi dia untuk nyambungnya gitu loh. Langsung aja kita ke kameranya. Apakah ini kameranya? Oh iya betul. Dan ini dia DJI Action 5 Pro-nya. Oke. Ini masih banyak plastik-plastiknya.
Oke, jadi inilah penampakan pertama dari DJI Action 5 Pro. Nah, bisa lihat ya, ukurannya nggak yang terlalu kecil sih, tapi nggak yang gede-gede banget juga. Kalau misalnya dibandingkan dengan mikrofonku ya sama aja untuk dimensinya ya. Oke, langsung aja kita coba keletek dulu. Oke, kita coba. Oke, perfect. Tinggal tutup lagi, di slide doang. Lalu kita coba untuk nyalakan di sebelah sini powernya. Ini cuma sekali tekan doang langsung nyala ternyata. Dia udah ada layar di bagian depan dari kata ini OLED. Nah, ini kalau misalnya kita mau pakai si layar depannya, kita harus swipe dulu untuk unlock, lalu baru bisa kita pakai gitu untuk pilih mode dan apapun itu. Mungkin akan kita coba aja. Kita coba ke mode video, tapi kita coba untuk settingan defaultnya di 1080. Oke, kita langsung coba 4K aja kali ya. Oh, di sini kalau misalnya kita pakai 120 fps, dia itu ada tulisan recommended di 100 fps. Jadi kita coba ikutin rekomendasinya aja di 100 fps. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama dari Action 5 Pro hasil rekamannya. Ini kita pakai settingan di 4K 100 fps. Dan bisa lihat ini, ini posisi kena lightingnya. Coba kita berpindah sedikit ke posisi yang tidak ada lightingnya. Dan lihat di sini, entah kenapa ya, kayak ke kulit itu jauh lebih cerah gitu, kayak aura kejantanan tuh hilang gitu seakan-akan. Entah kenapa ya, tapi untuk area yang ditangkap ini sudah cukup luas sekali sih. Dan kita coba ke tempat yang sedikit gelap, apakah dia udah cukup bagus untuk low light-nya. Dan yang kalian dengar saat ini juga adalah audio bawaan dari Action 5 Pro. Karena ini aku nggak pakai untuk mikrofon dan lain-lain, jadi benar-benar pure direkam dari kameranya tersebut. Oke, dan mungkin kita coba untuk sedikit berlari. Ya, apakah hasilnya stabil atau enggak, cukup kalian nilai aja. Kita coba ke tempat yang lebih gelap lagi. Nah, ternyata masih cukup kelihatan lah, masih cukup jelas kelihatannya. Apakah hasilnya akan noisy? Aku juga nggak tahu karena ini layarnya kecil ya, jadi kita nggak terlalu bisa lihat detail untuk noise dan apapun itu. Harus kita buka di monitor yang lebih besar. Dan kita coba tes goyang-goyang dulu. Oke. So, jadi gitu aja. Gimana, apakah Action Cam ini layak untuk dibeli atau tidak, itu kalian putuskan sendiri aja. Jadi kurang lebih seperti inilah hasil rekaman dari DJI Osmo Action 5 Pro. Oke, jadi tadi itu hasil rekaman dari Action 5 Pro ini. Oh, jadi kalau kita tekan power ini, dia ini berfungsi sebagai menu juga ternyata. Kalau kita klik sekali, dia pilih mode. Tapi kalau kita tekan yang lama, dia mati. Oke, kita cobain aja untuk aksesorisnya ya sekarang. Nah, kita cobain dari case-nya dulu nih. Untuk case-nya ini, gimana ini cara pakainya? Apakah cuma kita longgarin saja? Pak, cara masukinnya gimana? Gimana ya? Oke, sudah kita pasang dan begini penampilannya. Entah kenapa kok nggak sesuai ekspektasiku ya. Cuman ya mungkin ekspektasiku aja yang terlalu tinggi, tapi at least dia punya sedikit protection tambahan untuk bagian layarnya, karena ini layarnya kan cukup besar di bagian belakangnya ini, dan di depannya juga ada layar lagi, so ini cukup untuk melindungi lah. Ditambah si bagian frame lensa depan ini, dia ada karetnya juga sih. Ini bisa kita lepas dan kita pasang. Kita coba untuk extension rodnya, coba pasang dulu ya. Kita coba pakai, tinggal diklik aja harusnya. Oke. Nah, jadi ini kalau misalkan kita pakai, kalau misalnya kita pakai si extension rodnya ini, si tongsisnya ini panjang banget ya. Jadi cukup untuk menangkap momen-momen yang luas, butuh field yang lebih luas lagi. Ini cukup banget. Kalau misalnya mau dipegang untuk vlog gini juga cukup oke banget. Mungkin sedikit gambaran. Ya, sedikit gambaran aja. Beginilah POV ketika kita coba pakai extension rodnya. Itu ya masih enak lah untuk dipegang, nggak terlalu berat. Tapi kalau kita panjangin, nah, bisa sampai setinggi ini, nggak terlalu kelihatannya. Nah, kurang lebih bisa sampai setinggi ini ya. Oke, jadi kurang lebih ya itu saja untuk si Action 5 Pro ini. Dan kita lanjut untuk ke produk yang terakhir, dan yang ini adalah produk yang paling seru sih di section ini. Oke, jadi ini adalah produk yang terakhir dan ini adalah produk yang paling seru mungkin untuk dicobain ya. Jadi ini adalah drone DJI Neo 2 yang dimana dia itu sebenarnya sudah bisa digunakan, dioperasionalkan bahkan tanpa remote-nya. Dia udah punya sensor-sensornya yang wow, cukup luar biasa, dan ya dia bisa bahkan bisa membaca gerakan tangan, lalu wajah,
dan dia bisa menghindari obstacle. Artinya dia bisa menghindar ketika ada halangan di depannya dia. Dan ya kita langsung coba aja kali ya, karena aku cukup excited dengan produk yang ini. Aku udah nunggu lama banget untuk produk ini available, dan baru available dan sisa satu doang, dan harus diambil langsung ke Bandung. Oh ya, kan yang aku beli ini DJI Neo 2 yang Fly More Combo, jadi dia udah dapat 3 pack baterai sama remote-nya. Dan kalau misalnya kalian beli yang version drone only, itu kalian nggak akan dapat remote-nya. Dan kalau kalian nggak dapat remote-nya, dia nggak akan dapat antenanya juga sih. Jadi dia ada antenanya gitu loh. So mungkin kenapa video kali ini sectionnya full produk dari DJI. Enggak, kita nggak di endorse dari DJI, karena ini kita beli sendiri. Dan langsung kelihatan drone-nya di sini, tapi kita coba singkirkan dulu, kita coba lihat aksesorisnya dulu yang dikasih. Harusnya ini remote di sini ya, harusnya. Oh, dari atas. Oke. Nah, betul aja. Di sini ada remote-nya. Ini yang N3 ya. Ini propellernya. Entah kenapa propellernya seperti exhaust fan ya. Lalu di sini ada kabel. Nah, ini untuk nyambungin ke handphonenya sih ini. Dari Type-C ke Lightning. Lalu di sini ada stiker seperti biasa, tapi di sini ada obeng juga, dan ada kitab sucinya juga. Kabel Type-C mungkin untuk charging. Lalu ada, nah ini dia. Nah, di sini kita punya 1, 2, dan 3 satunya ada di drone-nya, masih nempel ya. Ini untuk ngecas secara bersamaan ya. Bisa kita cek untuk baterainya apakah ternyata dia low bat ya. Nah, kita lihat untuk remote-nya dulu kali ya. Oke, jadi ini untuk remote-nya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ini yang RC-N3 ya. Kalau kalian beli Neo 2 ini, dapatnya varian RC-N3. Dan jujur ini pertama kalinya aku pegang remote drone dari DJI, karena sebelumnya pakai drone-drone Cina dan jauh banget kerasanya untuk kualitinya. Di mana analog sticknya? Oh, di bawah ternyata. Aku nyari-nyari sticknya. Kita bisa langsung pasang di sini. Oke, dan feel megangnya cukup oke sih. Oh, ini bisa kita tarik untuk nanti jepit handphonenya, dan harusnya sini ada kabel Type-C-nya, betul aja. Di sini ada untuk kabel Type-C-nya. So, cara ini adalah drone dari DJI Neo 2. Kecil. Tapi kayak nggak kecil banget sih. Dan ini, ya kalian bisa lihat ya, lebih detail ya. Nah, kalau misalnya kalian beli yang Fly More Combo ini, yang ada varian remote-nya, kalian akan dapat antenanya ini. Jadi ini harusnya dia itu bisa lebih jauh terbangnya. Dan kalau kalian lihat di sini, nah ini full protection. Dan yang menarik lagi, di sini ada LiDAR dan juga ada LED-nya ya untuk memakai mode-modenya gitu loh. Harusnya sih sangat mudah digunakan dan lebih aman, karena ini ada protection-nya juga nih. Nah, ini bisa dilepas, tapi kayaknya nggak perlu dilepas karena kita akan coba dulu untuk dalam ruangan. Dan untuk kameranya ini, sekarang dia sudah 2 axis, yang dimana versi sebelumnya dia itu masih belum 2 axis ya. Jadi ini harusnya lebih stabil. Oke, dia sudah menyala. Gokil. Dia kayaknya lagi calibrate. Lihat di sini ada apa? Ada yang namanya LED-nya. Tampilannya, wow, gila. Ini aman banget. Ini drone yang aku cari, karena sebelumnya aku pakai drone yang ukurannya jauh lebih besar daripada ini, dan itu dia nggak ada protectionnya, jadi itu sering menabrak dan serem banget. Bahkan pernah kena tanganku sampai luka. Nah, juga bisa lihat di sini, selain ada antena, di sini ada sensornya juga, dari depan satu dan di bawah. Kita coba untuk tes terbang ya. Oke, kita coba. Rear, follow, 3, 2, 1. The aircraft is now reporting. Once filming is complete, tap on done filming on your device to enter the landing section of the tutorial. Returning to home. Press select buttons. Gila, keren. Wih, dia lagi follow otomatis. Oke. Press and hold select buttons on aircraft side for choose to set parameters. Oke. Press again to switch parameters. Di sini Then kita press bisa the home lihat. button to confirm. Nah, ini modenya mode follow. Kita bisa pakai ini. Belum terbaca. Oke. So, kita coba untuk
Dia ngikutin. Kita akan lihat apakah dia bisa menghindari obstacle-obstacle yang ada di sini. Beneran ngindar. Di sini ada lighting dan dia ngindar. Dan kalau misalnya kita kasih tangan kita kayak gini, dia otomatis akan landing. Returning to Paul. Gila, keren banget. Dan dia recordnya otomatis berhenti. Kita coba sekali lagi ya. 3, 2, 1. Nih. Jadi kita coba untuk sensor palm sensornya. Oke. Wih, bisa. Jadi, Pak, lihat Pak. Sensor tangan. Dia bisa ngebaca. Jangan dulu gini ya, nanti dia ke atas. Iya, kalau gitu nge-zoom out, zoom in. Jadi ini agak, walaupun dia drone-nya aman. Bentar, aku matiin dulu. Returning to Paul. Landing. Wow. Oke, mungkin untuk dapat experience yang lebih baik, kita akan coba di outdoor ya. Tapi kita harus charge dulu untuk baterainya supaya dia lebih optimal terbangnya. Oke guys, jadi kali ini kita bakal cobain untuk DJI Neo 2 ini untuk di outdoor. Dan ini kebetulan di lapangan dan cukup sedikit berangin ya. Tapi akan kita coba. Kita juga coba kontrol dari aplikasinya dulu ya. Kita nggak pakai remote dulu. Karena kebetulan di sini tuh areanya restricted area, jadi kita nggak bisa terbangin pakai remote-nya. So kita coba terbangin pakai drone-nya aja. Oke, kita coba mode yang follow. Oke, kita taruh aja. Nah, oke. Dia akan cari posisinya. Bisa dilihat. Oke, so jadi inilah tampilannya dari hasil record DJI Neo 2. Ini kita setting di 4K ya. Dan dia terlalu dekat. Oke. Dia masih follow. Oke. Kenapa dia mau mendarat ya? Oke, bentar. Kenapa dia tiba-tiba mendarat? Kita coba lagi. Kita coba lagi. 1. Oh, di sini masih kena zona airport ya. Oke. So, kita bisa untuk rubah area. Kita bisa rubah untuk arah drone-nya ini mau kemana. Kita coba ke depan. Kita bisa rubah dia ke depan dan kita coba suruh dia ke belakang. Oke, dia langsung rotasi ke belakang. Lalu kita suruh rotasi lagi. Dan sekarang kita suruh dia dari belakang. Nah, supaya dia bisa follow kita. Jadi sekarang dia itu ngikutin pergerakan kita kemanapun kita pergi. Dan kita coba untuk dia pindah ke depan. Dan oke, dia muter pelan-pelan. Oke, seperti yang kalian lihat, sekarang dia udah di depan. Dan dia minta mendarat lagi. Ya, ini mungkin kita harus sedikit berpindah karena di sini masih masuk zona airport ya. Coba kita bergeser dulu. Oke, nah ini kita lagi coba untuk ke kameranya. Kita coba agak berlari. Apakah dia masih bisa ngejar? Kita coba belok. Ya, dia masih bisa ngejar ya. Dia masih bisa ngejar. Kita pindahin ke depan. Apakah dia mau? Oke, dia masih ngejar. Dia berusaha ke depan. Oke, sip. Mantap. Kita suruh balik lagi dia. Capek juga ya bikin video kayak gini ya. Oke, balik lagi. Oke, kurang lebih gitu lah. Nah, ini jadi enaknya kalau misalkan kita, nah coba kita pakai mode yang datar. Jadi kita bisa seakan-akan punya kameramen. Walaupun kita sebenarnya nggak punya kameramen, bisa kalian lihat sendiri untuk hasil gambarnya. Ini settingannya di 4K ya. Nah, kalau misalnya kita geser, dia akan ikutan geser dan berusaha untuk tetap ke depan kita. Oke. Kita mundur lagi. Kita coba putar badan. Dia akan berusaha pindah. Kita suruh ke pinggir. Kita suruh ke depan lagi. Oke, jadi ya gitu lah. Oh ya, dan kita coba juga untuk kontrol manualnya. Kita coba untuk kontrol manualnya. Nah, ini. Jadi dia bisa ngikutin arah tangan kita. Oke, jadi cukup sekian untuk video review dan unboxing kali ini. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir video.
Dan jangan lupa juga untuk share, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GSS CCTV Center. So, thank you and enjoy the view.